Free throw. Assalamualaikum sobat keren semuanya. Hai, aku Isma. Nama gue itu Fazal. Hari ini aku juga mau nanyain beberapa orang Ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda di sekitar sini. mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Pendapat-pendapat anak muda tuh seperti apa sih tentang konflik tersebut? Yuk, kita langsung kepoin aja. Langsung aja yuk. Halo Kak. Ya. Aku dari Islamku Keren. Aku mau nanya-nanya sebentar. Boleh gabung nggak? Saya boleh gabung nggak nih? Kenalan dulu dong, boleh ya? Iya boleh. Aku Isma. Hanita. Isma. Nungki. Oke. Mas namanya siapa mas? Fahri. Mas Fahri ya? Nah, jadi gini, aku mau nanyain beberapa hal. Terkait konflik yang isunya lagi hangat nih. Perang Rusia sama Ukraina. Nah, gimana sih tanggapan kalian tentang ini? Yang saya tahu sih, karena ini kan akumulasi ya sebenarnya dari konflik antar dua negara. Jadi itu yang saya tahu, Ukraina itu ingin banget bergabung sama NATO. Jadi ya mungkin Rusia itu merasa Ukraina berkhianat lah. Karena saya dengar infonya juga Rusia itu pengen banget, khususnya Presiden Vladimir Putin ya, dia itu pengen banget mungkin bikin Uni Soviet lagi gitu. Mungkin seperti itu sih kayaknya. Kalau tanggapan aku sih mungkin dari sikap mereka itu kayak sangat tidak manusiawi gitu loh. Hanya mementingkan kepentingan pribadi aja gitu. Pas aku dengar soal konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia ini, itu sedih, perasaan tuh berkecamuk. Terus aku juga lihat kayaknya seolah mereka ini, konflik ini tuh terjadi kayak seolahnya mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi aja tanpa adanya pertimbangan soal kedamaian dunia dan keamanan juga. Kayak gitu sih. Menurut kalian ya, apakah akan ada dampak yang lebih besar dari adanya kejadian ini? Untuk dampak yang paling terasa sih mungkin ke lebih minyak dunianya ya, karena kan Rusia sendiri ini menduduki peringkat keempat penghasil minyak dunia terbesar di dunia. Jadi mungkin dari dampak dari invasi ini lebih ke perekonomian dunia aja sih gitu. Ya kalau misalnya dampak yang ditimbulkan, kalau Ukraina itu dan negara-negara yang membantu ya khususnya ya menerjunkan pasukannya dari negaranya masing-masing, itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan juga dampak besar untuk negara Eropa khususnya sih yang saya tahu ya, kalau Rusia itu sebenarnya adalah pemasok gas yang besar, akumulasinya sekitar 40% lah dia itu pemasok gas ke Uni Eropa dan juga Amerika gitu. Menurut kalian ada gak sih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengurangi dampak yang lebih besar? Terjadinya perang ini sih intinya mereka tuh, Ukraina atau Rusia tuh harus mengesampingkan kepentingan nasional atau pribadi mereka sih. Jadi hilangin ego-ego mereka, karena yang dibutuhkan saat ini itu adalah keamanan dan perdamaian dunia sih gitu. Kayak anak muda ya bersikapnya lebih objektif lagi lah, apalagi khususnya untuk media sosial ya. Kan di situ banyak sekali argumen-argumen dari pihak Rusianya selaku Presiden Vladimir Putin, terus juga versi dari Ukrainanya juga ada versinya masing-masing. Jadi lebih baik kita komennya juga lebih bijak lagi lah agar tidak mudah terprovokasi dan memprovokasi orang lain gitu aja mungkin. Dari beragam pendapat dari semua orang, kita tuh harus mampu menahan diri dari berita-berita buruk, jangan sampai terprovokasi. Terus ya semoga lah kita sama-sama berdoa dan berharap semoga Ukraina dan Rusia ini dapat terselesaikan dengan jalur diplomasi dan ya dengan cara yang memang damai. Oke, mungkin cukup itu sih mas yang saya tanyain. Makasih juga mas sudah sharing. Ketemu kita di lain waktu semoga ya. Makasih ya mas. Oke, thank you ya buat waktunya. Thank you. Misi bang, boleh gabung sebentar ya bang? Silakan. Duduk bang. Duduk sini ya. Iya.
Halo Kak, sore. Boleh aku ganggu waktunya sebentar gak? Boleh. Aku dari Islamku Keren. Aku mau nanya beberapa hal nih sama kakak. Ya, paling sebelumnya gue pengen kenalan dulu nih sama abang. Abang namanya siapa bang? Mirza. Bang Mirza. Oke. Untuk Bang Mirza nih, gue mau nanya tentang Berita-berita tentang perang Rusia sama Ukraina. Nah, menurut ini gimana sih perang itu? Mungkin kalau dari tanggapan gue pribadi ya, emang kalau aksi serangan Rusia ke Ukraina itu sangat berbahaya. Yang pertama, satu, berbahaya untuk warga Ukraina juga. Yang kedua, dampaknya. Dampak dari serangan Rusia itu bisa jadi pemicu untuk perang dunia ketiga. Kalau menurut aku sih memang Rusia sama Ukraina ini memang kasusnya itu kompleks banget. Apalagi sekarang kan lagi invasi Rusia ya ke Ukraina. Dan itu kalau menurut aku sih memang kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, takutnya nanti malah melebar, nggak cuman korbannya itu cuman Ukraina dan Rusia aja gitu. Karena dampaknya juga bisa berdampak ke negara-negara sekitarnya juga sih gitu menurut aku. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. gimana nih cara nanggulangin dampak yang sebesar itu, yaitu Perang Dunia Ketiga, supaya hal tersebut itu tidak terjadi. Gimana Bang cara nanggulanginnya? Aku sih di sini PBB memang memegang peranan penting ya dalam perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tapi menurut aku juga negara-negara, semua yang ada negara di dunia juga harus ikut andil gitu, harus mempunyai visi yang sama. Jangan sampai ada negara-negara yang memanfaatkan konflik antara Rusia dan Ukraina ini demi kepentingan politik mereka gitu. Jadi memang untuk misi perdamaian ini harus digalakkan gitu loh antara semua negara. Yang berperan utama itu memang PBB, tapi semua negara juga harus ikut turut andil gitu kalau menurut aku sih. Ya mungkin ya untuk menanggulanginya ya semuanya harus bekerja sama, entah itu PBB, itu NATO, itu Rusia, ya semuanya harus duduk bareng di dalam suatu perundingan ya. Semoga ya nanti ke depannya bisa menimbulkan suatu keputusan yang lebih baik deh untuk kita semua. Contohnya ya siapa tahu tidak terjadi perang dunia ketiga. Ya mungkin kalau dari gue sih itu aja sih ya, karena gue juga kan nggak terlalu ngikutin. Apa sih peran konkret sebagai pegiat sosial media, karena kan kita dapat informasi semua dari sosial media. Kita tuh harus lebih bijak gitu, harus lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai kita berkomentar yang menimbulkan konflik atau mungkin memprovokasi pihak-pihak tertentu gitu kan. Jadi alangkah baiknya selain kita berdoa itu lebih bijak lagi dalam berkomentar baik di media sosial ataupun kalau lagi ngumpul-ngumpul gini, lagi membahas tentang konflik, jangan sampai komentar kita itu memunculkan konfrontasi gitu. Paling nanti kita cari lagi nih narasumber-narasumber dari sekitar sini supaya lebih menarik lagi. Yuk, thank you Bang. Thank you Bang Mici. Makasih ya udah mau jawab-jawabin pertanyaan aku. Thank you banget nih. Bang, misi Bang. Mau wawancara sebentar ya Bang? Bang, boleh minta waktu sebentar Bang? Iya boleh Mas. Oke, sebelumnya kenalin dulu Bang, namanya siapa Bang? Nama gue Nabil Ali dari Jakarta Selatan. Duduk aja kali ya sini ya? ya. Paling gue mau ngobrol-ngobrol nih tanggapan beliau, tanggapan dia tentang invasi Rusia ke Ukraina. Bagaimana tanggapan Abang pertama? Awalnya sih kaget ya. Walaupun memang Ukraina sama Rusia ini sebenarnya panas sudah lama, ada faktor sejarah juga. Cuma saya pikir nih hari zaman-zaman milenial era digital ini udah nggak ada tuh perang-perang senjata lagi. Saya pikir cuma perang-perang proxy lah, apa cyber war segala macam. Jadi pas awalnya masih ada perang aksi militer ini saya kaget sih. Kalau buat gue pribadi ya, perang itu sih udah ketinggalan zaman. Karena harusnya kita bisa belajar sejarah ya dari perang-perang sebelumnya yang terjadi di Timur Tengah, kayak di Afghanistan, Irak, Suriah dan lain-lain itu. Perang itu hanya bikin rakyat menderita. Kalau menurut lo, ada nggak sih dampak yang benar-benar global, dampak yang benar-benar besar dengan adanya perang ini? Dan kalau misalnya ada itu dampaknya, gimana sih cara nanggulanginnya gitu? Kemungkinan besar sih bakal berdampak lebih luas ya. Karena kan walaupun yang berkonflik cuma dua negara, tapi takutnya negara-negara lain yang punya kepentingan bakal ikut-ikutan. Yang gue lihat sekarang adalah respect antar negara itu sangat-sangat minim, yang harusnya dalam hubungan internasional itu perlu banget dijaga, saling menghormati satu sama lain antar negara. Tapi kan banyak negara lain yang punya kepentingan juga. Terus ada prinsip di dunia geopolitik tuh,
musuh dari musuh kita adalah teman kita kan. Yang dimana sekarang negara barat ini kan dari zaman dulu udah seperti bermusuhan dengan Rusia. Sekarang Rusia menyerang Ukraina, ya Ukraina jadi kayak dianggap teman mereka. Jadi takutnya ntar perangnya meluas ke negara-negara lain. Itu sih yang ditakutin. Kalau cuma sekedar masih di 2 negara ini mungkin masih aman lah buat keamanan dunia. Tapi kalau udah ntar sekutu-sekutu pada ikut, masing-masing koalisi pada ikut, takutnya makin meluas sampai mungkin ke negara kita juga bisa kali. Jadi kasarnya perang dunia ketiga ya, takutnya ya. Takutnya bisa berpotensi pecah perang dunia ketiga. Walaupun mungkin bisa dibilang ini udah jadi kick off-nya ya. Terus untuk penanggulangannya sih mungkin ya, Bukan dengan menyuplai senjata ataupun menyuplai tentara-tentaranya gitu. Karena berkaca dari Timur Tengah, itu bagaimana peran negara-negara yang dominan menyuplai senjata mereka, itu justru perang berkepanjangan. Gimana sih menurut Bang Hafiz, peran simpelnya Bang Hafiz dalam terkait kasus tersebut, kasus ini? ya sebagai individu di satu society yang gede, paling kita cuma bisa ikut bantu menyuarakan, ikut mengampanyekan. Walaupun misalnya saya post di sosial media itu cuma satu suara, tapi bisa kalau bergabung dengan yang lain, masyarakat lain kan jadi suara yang besar, siapa tahu terdengar lah sama tokoh-tokoh dunia gitu. Jadi mungkin ntar tokoh-tokoh dunia terutama misalnya kayak PBB ya bisa berperan lebih aktif lagi buat mendamaikan dua pihak ini gitu. Jadi PBB jangan sampai terkekang sama negara-negara lawan dari pihak yang berkonflik. Jadi PBB harus bisa netral. Gimana caranya? Ya kita masyarakat dunia ikut menekan lah PBB dengan cara ya seminimal-minimalnya ya kita bisa bersuara di medsos lah buat biar terdengar sama orang-orang yang di atas sana. Sejak bersosmed bro, karena yang menguasai pasar sosmed nih sebenarnya anak-anak muda. Dan kalau kita bisa kita bisa dominan bermain di situ, menurut gue narasi-narasi akan perpecahan ini bisa dibantulah sama peran-peran kita. Dan sebagai umat beragama ya, Indonesia kan juga negara beragama. Ya saya sarankan kepada semua masyarakat Indonesia kita banyak-banyak berdoa lah, agama apapun itu gitu. Karena saya juga dapat himbauan dari ustadz saya di masjid, kalau kita harus banyak-banyak doa dalam konflik ini biar kita nggak terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Gitu aja sih Mas. Oke, thank you. Jadi kesimpulannya kalau dari Bang Hafiz, kita kalau bisa bersuara banyak di sosial media, barangkali yang di atas sana itu mendengar apa pendapat kita, dan yang paling penting itu berdoa. Kalau menurut Ustadz Bang Hafiz itu kita harus berdoa, senantiasa berdoa supaya hal-hal yang seperti ini itu bisa segera berakhir gitu. Itu aja sih. Akhirnya aku udah selesai nanyain beberapa orang cewek-cewek di sini yang lagi nongkrong gitu ya, dan mostly sih kebanyakan mereka bilang sebagai anak muda kita cuma perlu berhati-hati aja ya, apalagi sekarang yang di sosial media gitu ya. Jangan terlalu banyak update yang mungkin belum tentu kebenarannya itu benar atau tidak gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat aku simpulkan gitu dari beberapa orang yang tadi udah aku tanya-tanya. Oke, Sobat Keren, thank you udah nonton. Tadi kita udah ngobrol banyak sama narasumber-narasumber kita, Sobat Keren juga, terkait konflik Rusia dan Ukraina. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditambah-tambahin atau mau ikutan jawab, boleh komen di bawah ya. Thank you, bye-bye, assalamualaikum, Sobat Keren.